Bab 391 Bab 157, Gereja semua makhluk sedang mencari kematian, dan Liang Seng memanipulasi dunia seperti permainan catur permintaan tiket bulanan dalam 8K Bab gabungan garis bawah 3. Nama, keabadian, kultivasiku tak ada hambatan penulis, ayam tua makan jamur. Plus mematikan mengatur ulang, Bab 157, Gereja semua makhluk sedang mencari kematian, dan Liang Seng memanipulasi dunia seperti permainan catur permintaan tiket bulanan dalam 8K Bab gabungan garis bawah 3. Penerjemah, 549.690.339. Dimengerti, setelah mendengar ini, kultivator di bawah tidak bisa menahan diri untuk tidak menegang. Nada bicara utusan kiri tenang saat ini, tetapi masalah apapun yang melibatkan Tuan Kota adalah prioritas utama. Tuan Kota Zhen Yuan seperti langit di atas kota abadi panjang umur, dan tidak seorang pun dapat menentang keinginannya, bahkan utusan kiri dan kanan. Kota bawah, rumah keluarga Chen. Liang Seng tidak menyadari kemungkinan keluarnya Tuan Kota Zhen Yuan dari pengasingan di kota atas. Sebaliknya, dalam radius beberapa ribu mil di kota bawah, benteng gereja semua makhluk sekarang sepenuhnya terekspos padanya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan darinya di kota bawah. Selama dia ingin tahu sesuatu, dia akan tahu. Misalnya, leluhur inti emas yang tinggal di rumah tetangga hanya memiliki sisa umur kurang dari 30 tahun. Namun, putra bungsunya yang paling dicintai bukanlah darah dagingnya sendiri. Putra muda ini sebenarnya adalah cucunya, yang lahir dari garis keturunan rekan Taoisnya yang paling dicintai dan putra sulungnya. Karena mereka masih berkerabat dekat, leluhur inti emas tidak pernah menduga bahwa putra mudanya bukanlah putranya. Selain itu, ia sering merasa senang dengan betapa baiknya putra sulungnya memperlakukan yang lebih muda. Bagaimanapun, hubungan yang baik antara saudara-saudara berarti tidak akan terjadi hal yang tidak menyenangkan. Namun, putra sulungnya mengambil sumpah dao surgawi bahwa ia akan menjaga adiknya dengan baik bahkan setelah kematiannya sendiri, memastikan bahwa tidak akan ada masalah yang muncul di antara saudara-saudara dalam keluarga setelahnya. Namun, Liang Seng tidak berniat untuk terlibat dalam hal ini, ia hanya merasa lucu bahwa bahkan dunia kultivasi memiliki kisah-kisah yang begitu dramatis. Jadi, mengapa repot-repot dengan rekan Taois ketika seseorang dapat hidup tanpa beban sendirian? Ketika keinginan muncul, seseorang dapat mencari bodhisattva pemberi. Terlebih lagi, dia dapat mengendalikan apakah akan terlibat dalam kultivasi ganda dan menikmati kesenangan tertinggi. Belum lagi ekspresi para wanita yang membutuhkan. Mereka benar-benar patuh. Jika seseorang benar-benar menjadi mitra Taois, mereka mungkin akan melampaui batas dan terus-menerus mencoba memanfaatkannya. Mereka bahkan mungkin menganggap remeh kebaikannya dan mengharapkannya untuk menahan amukan mereka. Bukankah itu mencari masalah? Yang dia cari adalah kebebasan abadi, bukan masalah yang melelahkan. Dia akan bodoh jika menerima apa yang disebut mitra Taois. Meskipun dia telah berada di kota abadi selama lebih dari 5 tahun, 2 tahun terakhir tinggal di kota bawah adalah hari-hari yang paling riang yang dia nikmati. Namun, hari ini, Liang Seng baru saja meninggalkan rumah dengan maksud untuk sarapan di wonton yang ketika seorang kultivator tiba-tiba berlutut di hadapannya. Kumohon, Raja Sejati, terimalah aku sebagai anak angkatmu. Aku akan melayanimu sebagai seorang ayah, dan langit dan bumi dapat menjadi saksi ketulusanku. Begitu kata-kata ini diucapkan, mata orang-orang di sekitarnya berkedip, dan beberapa bahkan ingin mencoba. Namun, mereka ingin melihat hasilnya sebelum membuat rencana apapun. Setelah melihat ini, Liang Seng merasa tidak berdaya. Tampaknya gereja semua makhluk telah mengambil pendekatan yang bodoh, karena orang ini jelas-jelas adalah orang bodoh yang dikirim oleh mereka. Kalau begitu, Bang, dengan suara lembut, kultivator yang baru saja berlutut di tanah menguap dan menghilang dari dunia, tidak meninggalkan jejak. Ini membuat para penonton takut, tetapi Liang Seng tetap tidak peduli, terus berjalan maju. Meskipun aroma anggurnya kuat, tidak ada yang berani menatapnya. Ada desas-desus di kota bawah bahwa Chen Kuan telah memilih untuk mengasingkan diri di kota bawah karena ketidakmampuannya untuk menghasilkan keturunan, dan mendambakan garis keturunan keluarga Chen di desa Chen. Orang itu ingin bertaruh untuk ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa bahkan Chen Kuan, yang dikabarkan putus asa itu masih seorang Naschen Soul Master yang tidak dapat mereka remehkan, menyerang tanpa ragu-ragu.
Pada saat ini, para kultivator yang telah tergoda sebelumnya menghela napas lega, merasa beruntung mereka tidak bertindak gegabah, atau mereka juga akan terbunuh. Orang-orang melihat Liang Seng yang berjalan santai dan tempat kultivator itu berlutut, kehilangan kata-kata. Seperti biasa, Yang Tua, 10 mangkuk pangsit. Begitu Liang Seng berbicara, Yang Tua segera mulai memasak pangsit. Pelanggan lain di toko tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun tentang dia yang menyerobot antrean. Bagaimanapun, dia adalah Naschen Soul Master dan secara alami memiliki hak istimewa seperti itu. Kekuatan adalah segalanya. Setelah menghabiskan makanannya, Liang Seng melempar batu roh kelas menengah untuk membayar tagihan dan pergi tanpa pulang. Suasana hatinya telah dirusak oleh si bodoh itu. Karena itu masalahnya, Liang Seng memutuskan untuk langsung pergi ke pavilion Yaoxiang di distrik lampu merah untuk bersantai setelah makan malam. Dengan anggur dan wanita cantik, apalagi yang bisa diminta? Apakah pavilion Yaoxiang akan buka pada siang hari? Apakah itu pertanyaan? Saat seorang master jiwa baru lahir muncul, mereka akan membuka pintu mereka. Kota bawah. Saat Liang Seng bersenang-senang di pavilion Yaoxiang, seorang pelindung gereja semua makhluk sedang meninjau kesalahan hari ini di sudut terpencil kota bawah. Penatua, ini adalah kelalaianku. Aku tidak menyangka Chen Kuan begitu tenang. Tampaknya hampir mustahil untuk memainkan kartu emosional dengannya sekarang. Jelas bahwa dia patah semangat karena garis keturunannya yang terputus. Tetapi bahkan dihadapkan dengan putra angkat yang bersumpah pada surga dan bumi, dia tetap bertindak begitu tegas. Tampaknya hatinya sekuat batu. Tidak ada gunanya mencoba memiliki seseorang di sampingnya sekarang. Untungnya, rencana kita tidak terbongkar, yang merupakan sedikit penghiburan. Aku telah menyebutkan sebelumnya bahwa kita harus berhati-hati. Chen Kuan pernah menjadi wakil kolonel Departemen Kebersihan. Dia tidak boleh diremehkan. Juga, apakah persiapan untuk kediaman gua senior tanpa nama telah selesai? Tetua, yakinlah, rumah gua dari senior tanpa nama yang menjalani transformasi keilahian telah dibersihkan hari ini, dan tidak akan pernah ada masalah lagi mulai sekarang. Itu bagus, tetapi bagaimana keadaan pikiran Chen Kuan? Dia menuruti keinginan daging setiap hari, apakah dia tidak ingin maju lagi? Bukan hanya dia tidak memiliki jawaban, yang lain merasakan hal yang sama. Tetapi kali ini, Chen Kuan tampaknya tangguh tanpa keinginan dan mereka tidak dapat menemukan cara untuk menghadapinya. Baiklah, kalau begitu, kita harus mengawasinya dan mencegahnya menghalangi tindakan kita di masa depan. Tugas kita berat untuk maju. Gereja baru-baru ini telah menerima sejumlah anggota baru, jadi kita perlu mengirimkan sumber daya kultivasi kita sesegera mungkin, untuk menghindari penundaan masalah penting. Berbicara tentang ini, tetua gereja semua makhluk merasa sedikit terganggu karena mereka telah menghabiskan sebagian besar energi mereka pada metode visualisasi ilahi di rumah gua senior tak bernama yang menjalani transformasi ilahi, dan masih ada kekurangan dalam mengumpulkan sumber daya kultivasi. Lagi pula, siapa yang mengira bahwa Chen Kuan akan melakukan taktik bumi hangus, mempermalukan bulan cerah secara langsung, menyebabkan lingkaran kota atas waspada sampai sekarang. Sekte tak bernyawa mereka tidak pernah berani mengambil tindakan apapun. Dunia terkutuk ini. Kami berjuang untuk menemukan sumber daya untuk darah segar, tetapi Chen Kuan berfoya-foya di distrik lampu merah, menghabiskan batu roh seperti air. Ini benar-benar kasus orang kaya mengalahkan rakyat jelata. Petik 2. Tetapi justru karena ini, kita bersatu dengan tujuan yang sama. Bukankah kita bertujuan untuk menggulingkan status quo yang membusuk ini dan memberikan semua orang hak yang sama untuk berkultivasi? Situasi saat ini gelap, tetapi fajar pada akhirnya akan tiba. Kita hanya perlu terus bergerak maju dengan mantap, percaya bahwa suatu hari cahaya pada akhirnya akan datang. Tetua, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Saya juga percaya bahwa kemenangan pada akhirnya akan menjadi milik kita. Namun selama setahun terakhir ini, tampaknya utusan kiri King Feng dari kota abadi tidak memperhatikan Chen Kuan. Jika kita menyita sumber daya Chen Kuan, kita mungkin akan memiliki lebih dari cukup. Tidak mungkin. Tampaknya Anda agak sombong dan tidak terkendali setelah memperoleh metode visualisasi ilahi. Anda tidak boleh bertindak gegabah. Tidak peduli apapun, pihak lain adalah raja sejati jiwa baru lahir. Bahkan jika ada kesempatan seperti ini, Anda tidak dapat bertindak tanpa izin. Anda harus memberitahu gereja,
dan menunggu sampai Anda sepenuhnya siap dan memastikan semuanya aman. Hanya dengan begitu Anda dapat mengambil tindakan. Ya, tetua, saya agak tidak sabar. Setelah mendengar teguran tetua itu, pelindung Dharma gereja semua makhluk dengan cepat meminta maaf. Namun, dia gembira di dalam hatinya, karena tetua itu tidak keberatan. Sebaliknya, dia memintanya untuk bersiap terlebih dahulu dan menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Jika demikian halnya, maka ada kesempatan untuk bergerak. Mereka terbiasa menunggu, dan mereka memiliki kesabaran seperti ini. Sebenarnya itu bukan salahmu. Struktur kelas yang kaku di kota abadi dan eksploitasi adalah alasannya. Karena itu, kita harus perlahan mencari peluang. Kamu harus terlebih dahulu menghibur anggota baru kita sekarang. Hemat sumber daya kita untuk sementara, simpan sebanyak yang kita bisa. Masa-masa sulit ini pada akhirnya akan berlalu. Ya, tetua, setelah tetua gereja semua makhluk pergi, semua yang ada di ruangan itu menjadi sunyi. Namun, pelindung Dharma gereja semua makhluk masih gelisah. Chen Kuan dapat dengan santai memberikan pil pembentukan pondasi kepada seorang bodhisattva pemberi, yang menunjukkan bahwa sumber daya kultivasi yang dimilikinya tidak dapat dihitung. Satu-satunya kendala adalah bahwa pihak lain adalah seorang raja sejati jiwa baru lahir, yang memiliki kekuatan besar. Jika tidak, sungguh memalukan. Meskipun saat itu siang hari, pavilion Yaoxiang sudah buka untuk umum, hanya melayani satu orang, Liang Sheng. Keempat bodhisattva pemberi di sekitar Liang Sheng saat ini sudah tertidur lelap karena kelelahan, dengan senyum di wajah mereka. Namun, Liang Sheng tidak mengantuk saat ini, tetapi agak tidak senang. Gereja semua makhluk benar-benar berniat jahat padanya. Meskipun dia tidak memprovokasi mereka, mereka bersikeras untuk mencari masalah baginya. Niat mereka tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi sayangnya, mereka mengincar sumber daya kultivasinya. Untungnya, mereka tidak bodoh dan tidak memiliki niat langsung untuk menyerang. Tetapi mereka mengujinya di pagi hari dan kecuali dia memberi mereka pelajaran, mereka akan terus mengganggunya. Karena itu, Liang Sheng bukanlah orang yang berhati lembut. Selama dia merasa ada yang mengganggu rencana santainya, orang yang menyimpan pikiran ini ditakdirkan masuk surga. Karena mereka telah menargetkannya, Liang Sheng berpikir sejenak dan menemukan solusinya. Kultivator gereja semua makhluk, yang sebelumnya bertanggung jawab untuk membersihkan rumah gua tanpa nama, tidak jauh dari rumah keluarga Chen. Liang Sheng telah memperhatikan gerakannya beberapa waktu lalu, dia hanya tidak ingin mengganggunya. Jika gereja semua makhluk berkomplot melawannya, maka hanya menerima pukulan tidak akan berhasil menghadapi temperamen Liang Sheng. Dengan pemikiran ini, Liang Sheng menggerakkan sedikit indera ilahinya, dan Ki misterius terpisah dari tubuhnya dan muncul di rumah gua tanpa nama yang pernah ditemuinya sebelumnya. Bang! Rumah gua tanpa nama tiba-tiba bersinar dengan aura berwarna. Ki besar langsung muncul, menyebar beberapa ratus mil di sekitarnya. Semua kultivator di kota bawah menjadi gelisah. Pergerakan sebesar itu, bagaimana mungkin ada yang tidak menyadarinya? Semua orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Namun, bagian atas dan bawah gereja semua makhluk semuanya terkejut. Mungkinkah ada harta karun yang belum ditemukan di gua tanpa nama? Memikirkan hal ini, mereka tidak punya banyak waktu untuk berpikir dan bagian atas gereja semua makhluk segera mengirim orang untuk menyelidiki situasi tersebut. Adapun Liang Sheng, dia dengan santai dan tenang melaporkan masalah tersebut kepada utusan kiri. Dia merasakan rumah gua tanpa nama dengan indera ilahinya. Pertunjukan yang sebenarnya tampaknya akan segera dimulai kota atas. Rumah utusan kiri. Seseorang datang. Pada saat ini, mulut utusan kiri dipenuhi dengan senyuman. Setelah setahun, akhirnya ada berita. Tampaknya Chen Kuan masih berguna dan bisa menjadi anjing yang berguna baginya. Kamu pergi beritahu Departemen Kebersihan untuk pergi ke kota bawah. Jika mereka menemukan sisa-sisa gereja makhluk AU, ingatlah untuk mencoba menangkap mereka hidup-hidup. Jika pihak lain ingin melarikan diri, bunuh mereka terlebih dahulu. Ya, setelah mendengar berita tentang Departemen Kebersihan yang pergi ke kota bawah, Departemen Kantor Urusan Internal mengerutkan kening dan dengan cepat bertanya kepada kantor inspektur apakah ada petunjuk baru. Namun, kantor inspektur mengatakan tidak ada berita, yang membuat Departemen Pabrik bingung. Lalu apa alasan di balik pergerakan Departemen Kebersihan? Ketika orang-orang dari Departemen Kebersihan tiba di kota bawah, mereka tidak ragu-ragu sejenak dan langsung menuju lokasi yang disediakan oleh
Liang Seng, melihat gua tanpa nama dari transmutasi dewa yang kuat saat ini, Departemen Kebersihan tidak bisa menahan perasaan gembira, itu memang sisa-sisa gereja semua makhluk. Mereka tidak ragu-ragu, langsung menerobos masuk ke dalam gua, dan praktisi gereja semua makhluk yang telah mengintai di depan, segera menyadarinya. Cepat, lari, itu anjing-anjing Departemen Kebersihan Kota Abadi. Jangan terlibat dalam pertempuran, cepat, terobos pengepungan. Namun, kali ini Departemen Kebersihan dipimpin secara pribadi oleh Wakil Kolonel Raja Sejati Jiwa Baru Lahir tahap menengah. Bersama dengan pemimpin tim Raja Sejati Jiwa Baru Lahir, kekuatan mereka hampir tak terkalahkan. Bagaimana mungkin mereka membiarkan praktisi gereja semua makhluk melarikan diri? Jika bukan karena perintah utusan kiri untuk menangkap mereka hidup-hidup sebanyak mungkin, pertempuran pasti sudah berakhir. Dengan ledakan mantra di dalam gua, para kultivator kota bawah yang bersembunyi di dekatnya gemetar dan tidak berani muncul. Sebelumnya, mereka pikir mungkin ada kesempatan di sini, jadi mereka diam-diam bersembunyi di dekatnya. Jika tidak ada bahaya, mereka juga akan bergegas turun dan melihat apakah mereka bisa memanfaatkan kesempatan itu. Tetapi sekarang mereka sangat menyesalinya. Dengan Departemen Kebersihan yang mengelilingi mereka, bagaimana mereka, sebagai kultivator kota bawah, bisa melarikan diri? Saat pertempuran antara Departemen Kebersihan dan gereja semua makhluk menjadi lebih intens, dan di bawah pengaruh pertempuran para kultivator tingkat tinggi, para kultivator kota biasa yang lebih rendah tidak tahu apa yang sedang terjadi dan terkejut oleh akibatnya. Paviliun Yaoxiang, Liang Seng melihat pertempuran sengit di luar rumah gua tanpa nama, terutama ledakan mantra, yang seperti kembang api. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan kendi anggurnya dan menyesapnya sedikit. Karena kamu ingin bersekongkol melawanku, kamu harus membayar harganya. Sekarang Liang Seng telah mengendalikan semuanya, merasa seperti bidak catur yang mengendalikan. Nasib masa, Liang Seng sangat puas dengan drama ini. Pada akhirnya, pertempuran di rumah gua tanpa nama berangsur-angsur mereda, tetapi wajah wakil komandan Departemen Kebersihan tidak terlihat bagus saat ini. Itu karena para pemberontak sekte tak bernyawa benar-benar tak kenal takut. Melihat bahwa tidak ada harapan untuk menerobos, mereka semua memilih penghancuran diri, tidak meninggalkan satu orang pun yang hidup. Para pemberontak yang tak kenal takut ini memang bahkan tidak meninggalkan sedikit pun penghargaan untuk diri mereka sendiri. Tanpa ada yang selamat, bagaimana mereka bisa melacak petunjuknya? Pada saat ini, pertempuran telah berakhir, Wakil Kolonel menghela napas dalam-dalam. Adapun orang-orang Departemen Kebersihan, mereka bekerja sama satu sama lain dan mulai membersihkan medan perang. Mereka sangat berpengalaman. Sekarang mereka memeriksa apakah ada petunjuk yang dapat ditemukan, dan mungkin mereka dapat melacak markas gereja semua makhluk. Pada saat ini, para kultivator biasa di kota bawah merasakan fluktuasi pertempuran yang mengerikan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Untungnya, situasi dengan cepat menjadi tenang, dan tidak ada keributan setelahnya. Mereka bersembunyi selama satu malam, dan ketika fajar tiba tanpa ada kecelakaan, mereka perlahan-lahan menjadi tenang. Berita kemudian menyebar bahwa Departemen Kebersihan telah membasmi pemberontak gereja semua makhluk, jadi ada keributan seperti itu. Adapun rumah gua tanpa nama, tidak ada yang memikirkannya lagi. Apakah ada peluang atau tidak, karena Departemen Kebersihan ada di sini, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Adapun banyak kultivator kota bawah yang tidak bersalah yang telah kehilangan nyawa mereka, semua orang menahan diri untuk tidak mengutuk dan hanya merasakan kelegaan di hati mereka. Bagaimanapun, di mata para kultivator tingkat tinggi, mereka sebenarnya seperti semut. Selama mereka masih hidup, mereka akan memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Paviliun Yaoxiang, Liang Seng merentangkan tangannya dan melihat pertunjukan megah yang telah berlangsung sepanjang malam. Berdasarkan persepsinya, orang-orang gereja semua makhluk ketakutan dengan tindakan tiba-tiba dari Departemen Kebersihan, jadi mereka cepat-cepat pindah dan tidak berani muncul. Mulut Liang Seng melengkung. Kalian membawa masalah pada diri kalian sendiri, dan sekarang kalian jatuh bahkan sebelum aku bergerak. Aku harap kalian akan menjadi lebih baik di masa depan dan tidak memprovokasiku lagi, kalau tidak. Pada saat ini, Liang Seng menyingkirkan keempat tangan yang bertumpu pada tubuhnya dan pergi tanpa ragu-ragu, hanya meninggalkan tatapan penuh kebencian dari para bodhisattva pemberi yang telah terbangun. Kemarin, Liang Seng hanya melampiaskan hasrat duniawinya tetapi mengunci esensinya,
jadi dia tidak terlibat dalam kultivasi ganda dengan mereka. Mereka sangat lelah tetapi tidak memperoleh manfaat apapun. Mengenai kapan mereka pingsan karena kelelahan tadi malam, mereka tidak tahu, tetapi mereka tidak berani memendam kebencian apapun. Sekarang mereka bahkan menantikan hari ketika mereka juga akan memiliki keberuntungan karena disukai oleh Chen Kuan dan menyelesaikan pemurnian Qi mereka dalam satu gerakan. Begitu mereka berhasil mencapai pembentukan fondasi, mereka dapat memasuki kota langit, dan mungkin mereka dapat menjadi Taois inti emas yang menyendiri. Memikirkan hal ini, mereka dengan cepat menenangkan kekecewaan batin mereka, menyegarkan diri, dan mulai berdandan dengan saling melirik. Mulai sekarang, mereka akan menghargai kemurnian mereka, dan di masa depan, mereka hanya akan melayani Chen Kuan karena kesempatan disediakan bagi mereka yang siap. Kali ini, Liang Seng tidak pergi ke toko pangsit tetapi langsung pergi ke kedai teh. Itu karena yang tua tidak buka untuk bisnis hari ini. Adapun mengapa seperti ini, Liang Seng secara alami tahu. Dengan gereja makhluk AU yang gelisah, bagaimana mereka bisa menunjukkan wajah mereka. Untungnya, meskipun teror pavilion lembah Dao tidak sebaik yang ada di kedai teh, makanan di sini luar biasa lezat. Bagaimanapun, pavilion lembah Dao lebih peduli dengan manfaat bahan-bahan untuk kultivasi. Kota bawah tidak memiliki sumber daya yang begitu unggul, jadi rasa bahan-bahannya tentu saja diutamakan. Hal ini membuat Liang Seng sangat senang. Setelah sekian lama, memuaskan selera makan adalah kunci kehidupan yang riang. Saat itu, Liang Seng sepertinya merasakan sesuatu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat keluar kedai teh. Kilatan keheranan melintas di matanya. Bagaimana mungkin, mengapa murid-murid keluarga Zhou datang ke kota abadi? Kota abadi, kota bawah. Liang Seng yakin dia tidak mungkin salah, karena dia pernah bertemu dengan anggota muda keluarga Zhou ini di timur jauh daerah terpencil. Meskipun mereka telah menyembunyikan tingkat kultivasi mereka, di bawah persepsi indera ilahi Liang Seng yang kuat, bagaimana tipu daya kecil mereka bisa menipunya. Namun, daerah terpencil hanya memiliki susunan teleportasi di timur jauh, dan lokasi pemindahan yang ditugaskan adalah kantor urusan internal kota atas. Jadi, bagaimana tepatnya anggota muda keluarga Zhou tiba di kota bawah kota abadi? Semakin Liang Seng memikirkannya, semakin aneh rasanya. Pada titik ini, dia bahkan tidak peduli dengan dendam antara gereja semua makhluk dan departemen kebersihan, memfokuskan indera ilahinya secara dekat pada anggota muda keluarga Zhou. Di tempat lain, keempat anggota muda keluarga Zhou cukup senang. Meskipun energi spiritual di kota bawah kota abadi langka dibandingkan dengan kota atas, lingkungannya masih jauh lebih kaya daripada daerah terpencil. Bagaimana mungkin mereka tidak gembira? Namun, pada saat itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak saling melirik, perasaan batin mereka agak aneh. Itu bukanlah pertanda keberuntungan besar atau pertanda buruk, hanya sangat aneh. Mereka belum pernah merasakan hal ini sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Di antara keempatnya, yang memimpin jalan adalah seorang tetua dari keluarga Zhou yang tingkat kultivasinya paling tinggi, di alam Tao inti emas. Dia tidak terlalu memikirkannya, hanya membuat keputusan, jangan panik, semuanya. Mari kita cari tempat tinggal terlebih dahulu, lalu selidiki situasi di kota abadi. Aku yakin kita akan tahu apa yang terjadi saat itu. Tapi ingat, selama periode waktu berikutnya, kita akan lebih banyak mengamati dan lebih sedikit berbicara. Jangan pernah ceroboh. Bagaimanapun, ini adalah kota abadi yang legendaris. Jika sesuatu terjadi, tidak ada tempat bagi kita untuk melarikan diri. Ya, paman ketiga, jangan khawatir. Keempat anggota keluarga Zhou bergegas pergi, tanpa menyadari bahwa beberapa tanda telah dilekatkan pada mereka sekarang. Semua tindakan mereka sejak saat itu akan berada dalam persepsi Liang Seng. Pada saat ini, Liang Seng tidak berniat muncul langsung di hadapan anggota muda keluarga Zhou. Karena sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Huang Qiang dari Departemen Kebersihan sedang mendekat, mungkin untuk menemuinya. Karena Departemen Kebersihan ada di sini untuk menjalankan misi di kota bawah, bagaimana mungkin Huang Qiang tidak mengunjungi mantan atasannya sekarang setelah misinya selesai. Entah mengapa, Huang Qiang selalu bisa mengingat bantuan Liang Seng ketika keluarganya dalam kesulitan. Bagaimana mungkin dia mengabaikan Chen Kuan karena kesetiaan seperti itu? Komandan, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Tidak buruk. Dibandingkan dengan kota atas,
kehidupan di sini bebas dari beban. Baru sekarang aku mengerti arti hidup yang sebenarnya. Apa gunanya berkultivasi? Tanpa menikmati hidup, kesenangan apa yang ada di dalamnya? Hah, mendengar perkataan Chen Kuan, Huang Qiang tidak tahu harus menjawab apa. Tampaknya atasannya yang dulu memang sudah jatuh. Jika dia tidak lagi punya hati untuk berjuang demi kemajuan, bahkan jika dia masih punya 2000 tahun masa hidup, dikhawatirkan Chen Kuan tidak akan bisa membuat kemajuan lebih jauh. Sayang sekali pada akhirnya. Namun, Huang Qiang tidak mengatakan apapun saat ini, tetapi mengubah topik pembicaraan, tidak lagi membahas masalah Chen Kuan yang merusak dirinya sendiri. Saat percakapan mereka semakin mendalam, Huang Qiang bahkan tidak menyembunyikan misi Departemen Kebersihan kali ini. Namun, dia disela oleh Liang Seng tepat saat dia mulai berbicara. Huang Qiang, kamu tidak perlu memberitahuku apa yang kalian lakukan. Aku hanya ingin menjalani sisa hidupku dengan nyaman. Jadi, dendam apapun, misi apapun, semuanya tidak ada hubungannya denganku. Jika kamu masih menganggapku temanmu, minumlah anggur. Mengenai yang lainnya, jangan berlebihan. Kita akan membicarakan hal-hal sehari-hari saja. Kalau kalian tidak bisa melakukan itu, hari ini kita akhiri saja di sini dan semua orang pulang. Mendengar ini, Huang Qiang tidak dapat menahan perasaannya yang semakin tidak berdaya. Namun, dia juga tidak akan menentang keinginan Chen Kuan. Sambil mengangkat cangkirnya untuk bersulang, mereka minum hampir sepanjang hari. Saat senja tiba, Huang Qiang kembali ke timnya dan meninggalkan kota bawah bersama Departemen Kebersihan, menuju kembali ke kota atas. Setelah Huang Qiang pergi, Liang Seng tidak menunjukkan reaksi apapun. Dia menyanyikan sebuah lagu kecil, mabuk, dan pergi. Penglihatannya secara tidak sengaja melihat seorang tamu di meja sebelah, dan dia tidak dapat menahan diri untuk sedikit mengangkat sudut mulutnya. Tampaknya gereja semua makhluk masih curiga padanya, itulah sebabnya mereka mengirim seseorang untuk mengawasinya. Bagaimanapun, kedatangan Departemen Kebersihan hari ini tampak terlalu tiba-tiba, seolah-olah mereka telah bersiap. Namun dengan kedatangan Huang Qiang pada waktu yang tepat hari ini, gereja semua makhluk mungkin setengah skeptis sekarang. Meskipun itu tidak akan secara langsung menghilangkan keraguan mereka, setidaknya mereka tidak akan membuatnya mendapat masalah lagi. Jika dalam keadaan seperti ini gereja semua makhluk masih menolak untuk melepaskan, maka tidak ada pilihan lain selain membiarkan mereka pergi ke surga. Dan memang, seperti yang Liang Seng duga, di sudut tersembunyi kota bawah yang gelap, seseorang dengan hati-hati melaporkan keberadaan Liang Seng hari ini. Bahkan percakapan antara Huang Qiang dan Liang Seng dibagikan dengan sangat rinci. Sepertinya masalah ini tidak ada hubungannya dengan Chen Kuan. Kalau tidak, hanya bisa dikatakan bahwa Chen Kuan ini terlalu licik. Dalam hal itu, tidak mungkin membiarkannya tinggal di kota bawah. Namun, jika bukan Chen Kuan yang ikut campur kali ini, lalu mengapa Departemen Kebersihan dari kota atas datang begitu cepat sehingga kita bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi? Tetua gereja semua makhluk tidak bisa menahan rasa bingung. Awalnya dia curiga bahwa Chen Kuan yang bertanggung jawab, tetapi ternyata tidak demikian. Jika dia tidak bisa mengetahuinya, tetua gereja semua makhluk tidak akan bertindak gegabah. Setelah memikirkannya, dia memberikan instruksi kepada pelindung Dharma dari sekte semua makhluk di sampingnya. Jangan membuat mereka khawatir dengan mengambil tindakan gegabah terlebih dahulu. Teruslah menyelidiki. Mungkin kunjungan Huang Qiang kali ini adalah untuk bekerja sama dengan Chen Kuan dalam sebuah drama. Kita telah menderita kerugian besar kali ini. Kita tidak boleh ceroboh dalam tindakan kita selanjutnya. Tetua, harap tenang. Saya sekarang telah meminta murid-murid yang ahli dalam penyembunyian dari gereja kami untuk mengintai di sekitar Chen Kuan. Mereka tidak akan melewatkan satu pun informasi. Itu bagus. Keduanya terdiam sejenak sebelum pelindung Dharma dari sekte semua makhluk tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Tetua, saya mendengar bahwa susunan teleportasi yang ditinggalkan di kota bawah tiba-tiba diaktifkan tadi malam. Apa yang terjadi? Mendengar ini, wajah tetua berubah serius. Kau tidak perlu tahu secara spesifik tentang masalah ini. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Jangan repot-repot dengan hal lain. Lagi pula, jika kita tidak mencari tahu apa yang terjadi tadi malam, kita akan berada dalam posisi pasif, tidak dapat menjamin keselamatan anggota gereja kita. Kedepannya,
kita harus berpikir 3 kali sebelum mengambil tindakan. Jadi, apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Kerugian tadi malam sangat parah, dan kita tidak mendapatkan apapun sebagai balasannya. Ini adalah situasi yang tidak dapat diterima bagi kita. Beban di pundakmu berat saat ini, jadi jangan mencoba untuk mengerjakan banyak tugas. Jangan khawatir tentang gereja yang menyembunyikan sesuatu darimu. Kau bertanggung jawab atas berbagai bidang, dan demi keselamatan, lebih baik bagimu untuk tidak tahu tentang masalah susunan teleportasi. Tetua, aku minta maaf, aku sudah bertindak berlebihan kali ini. Aku tidak akan membuat kesalahan ini lagi. Baiklah, kau hanya khawatir tentang keselamatan gereja kita. Adapun Chen Kuan, kalian semua harus terus menyelidiki. Begitu kalian menemukan petunjuk, segera laporkan. Dalam menghadapi situasi ini, lebih baik kita membunuh dengan cara yang salah daripada membiarkan siapapun lolos. Dimengerti, sialan, pada saat ini, Liang Sheng sudah berada di Chen Family Manor, tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia hanya ingin menjalani kehidupan yang mudah, jadi mengapa gereja semua makhluk tidak bisa meninggalkannya sendiri? Siapa dia? Seorang Naschen Soul Master dengan umur panjang 41.000 tahun, yang kekuatan pertempurannya dapat menyaingi spiritualis transformasi keilahian. Mengapa mereka memilih untuk mengganggunya? Mereka harus tahu bahwa bahkan ketika mereka berubah menjadi tulang kering, dia akan tetap hidup dan menendang. Bagaimana dia bisa tega bersekongkol melawan mereka? Jika mereka tidak terus-menerus melompat-lompat di sekitarnya, selalu mencoba untuk berkelahi, mengapa dia repot-repot dengan mereka? Jika Anda ingin melawan City Lord Mansion, silakan saja dan lakukan. Mengapa mengawasiku, pria, tidak berguna, ini? Liang Sheng sekarang berharap dia bisa menamparkan penatua gereja semua makhluk dengan tamparan, sehingga mereka akan berhenti mengganggunya. Sayangnya, gereja semua makhluk dapat bertahan hidup di bawah penindasan istana penguasa kota dan terus mewarisi warisannya karena mereka memiliki cara mereka sendiri, dan kekuatan di belakang mereka sama sekali tidak sederhana. Dia takut jika dia bergerak dan mengekspos dirinya sendiri, penguasa kota Zhen Yuan akan secara pribadi mengambil tindakan, dan dia tidak akan dapat melarikan diri. Jika dia dapat membuat terobosan yang setara dengan alam transformasi keilahian dari pemurnian roh dari Qi, dia mungkin memiliki keyakinan nyata untuk bergerak tanpa hambatan di kota abadi. Dengan pemikiran itu, Liang Sheng tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, bagaimanapun, tindakan majelis kota bahwa semua makhluk hidup terjadi tepat di bawah hidungnya. Selama mereka tidak memprovokasi dia akan membiarkannya begitu saja. Pada saat ini, Liang Sheng tidak memikirkannya lagi. Sebaliknya, dia melihat ke arah tertentu dalam diam, bahkan menunjukkan sedikit keterkejutan. Jadi, sebenarnya ada susunan teleportasi lain di kota bawah. Percakapan antara tetua dan pelindung Dharma dari sekte semua makhluk telah mengungkap keberadaan susunan teleportasi di kota bawah, yang tidak terduga bagi Liang Sheng. Itu tidak mungkin kebetulan. Jelas bahwa susunan teleportasi yang diketahui oleh eselon atas gereja semua makhluk pasti memiliki hubungan yang kuat dengan kemunculan para pengikut keluarga Zhou di sini. Dengan pemikiran itu, Liang Sheng tidak ragu lagi. Dia diam-diam menyembunyikan Qi-nya dan meninggalkan rumah. Saat ini, tidak ada seorang pun di kota bawah yang luas itu yang dapat mendeteksi pergerakannya. Penginapan ULI. Saat ini, keempat murid muda keluarga Zhou sedang menginap di penginapan, bahkan tinggal di kamar atas. Pemilik penginapan bahkan menawarkan diskon 80%. Alasannya sederhana, di antara mereka berempat, 3 adalah kultivator tahap pembentukan pondasi, dan yang lainnya, meskipun tidak dapat dipahami, juga setidaknya berada di tahap pembentukan pondasi. Itu hanya perkiraan, tetapi jika pemilik penginapan itu tahu bahwa ada seorang Taois inti emas yang sebenarnya di antara keempatnya, dia mungkin akan mengabaikan biaya sama sekali. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan untuk berhubungan baik dengan seorang Taois inti emas. Pemilik penginapan itu, pada dasarnya, adalah seorang kultivator. Bagaimana dia bisa peduli dengan keuntungan sekecil itu? Ini adalah keberuntungannya sendiri. Malam itu sunyi, tetapi Liang Sheng langsung menuju ke kamar Taois inti emas dari murid-murid keluarga Zhou. Dengan kekuatannya, tidak ada yang bisa mendeteksi kedatangannya saat ini. Di dalam kamar, sambil melihat murid keluarga Zhou yang telah memasuki meditasi, Liang Sheng tidak langsung menyerang.
Sebaliknya, dia menunggu sampai murid itu menyelesaikan sirkulasinya dan kemudian mengambil tindakan dalam sekejap. Teknik pengendalian jiwa. Ini adalah teknik yang dipelajari Liang Seng dari Chen Kuan, dan teknik itulah yang memungkinkannya merencanakan dengan sempurna jalan masuknya ke kota abadi. Sekarang, Liang Seng telah menguasai banyak teknik kota abadi, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Namun, teknik pengendalian jiwa tetap menjadi metode pilihannya untuk mengekstraksi rahasia. Pada saat ini, Liang Seng sangat berhati-hati, takut bahwa ia mungkin akan membuat pihak lain kesal dan merusak jiwa. Akhirnya, Liang Seng menghela napas lega, hanya karena indera ilahinya sangat kuat sehingga ia dapat melakukan teknik yang begitu rumit. Kalau tidak, teknik itu tidak mungkin dapat diselesaikan. Orang lain yang menggunakan teknik pengendalian jiwa tidak akan peduli apakah subjek akan terpengaruh atau tidak, mereka hanya akan membaca ingatan mereka dengan cara yang lugas dan brutal. Ekspresi Liang Seng berubah, dan setelah beberapa saat, ia menarik mananya dan mengakhiri teknik pengendalian jiwa. Ia bahkan membantu pihak lain dengan menggabungkan kekuatan sisa dari mantranya dengan mana internal pihak lain, menggabungkannya menjadi satu bagaimanapun. Sebab dan akibat antara dia dan keluarga Zhou sudah sangat sulit untuk diurai, karena keluarga Zhou lah yang telah banyak membantunya memasuki dunia kultivasi di awal. Setelah Liang Seng diam-diam pergi, Zhou Ye membuka matanya saat ini, memeriksa kondisinya, dan merasa terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dalam kultivasi hari ini, mananya akan sedikit tumbuh. Itu benar-benar kota abadi dengan energi spiritual yang sangat padat. Namun, Zhou Ye juga memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Bukankah dikatakan bahwa bagi orang-orang dari daerah terpencil yang memasuki kota abadi, kesulitan berkultivasi dan mengatasi hambatan akan meningkat beberapa kali lipat? Mengapa dia membuat kemajuan begitu cepat setelah sedikit kultivasi? Zhou Ye bingung tetapi tidak dapat menemukan alasannya, jadi dia memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi untuk saat ini. Sebaliknya, dia ingin memahami situasi di kota abadi terlebih dahulu. Jika kota abadi benar-benar aman, dia bisa membawa semua kekuatan tersembunyi keluarganya, karena daerah terpencil tidak lagi cocok untuk latihan kultivasi. Sejak Sekte Hijau Atas dan Sekte Huatian dihancurkan secara berurutan, daerah terpencil menjadi kacau, dengan hanya Sekte Danding yang stabil seperti Gunung Tai. Namun, Sekte Danding menutup gerbang gunung mereka tepat setelah kekacauan di daerah terpencil, menjelaskan bahwa mereka akan menunggu situasi tenang sebelum membuka kembali gerbang. Mengingat situasinya, tanpa keterlibatan Sekte Danding, daerah terpencil, di mana kekuatan pertempuran tertinggi berada di level Taois inti emas, menjadi semakin kacau. Banyak penggarap lepas akan menghadapi situasi yang mengancam jiwa di pasar, membuat situasi di daerah terpencil menjadi lebih kritis. Untungnya, garis keturunan keluarga Zhou memiliki kemampuan mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Namun, justru karena ini, mereka bahkan lebih khawatir, merasakan firasat buruk. Jadi setelah menemukan teleportation array, meskipun mereka tahu tujuannya adalah kota abadi, yang tidak bersahabat dengan para kultivator dari daerah terpencil, mereka tetap memutuskan untuk datang ke kota abadi. Meskipun mereka hanya memiliki pemahaman samar tentang kota abadi, mereka lebih suka memasukinya daripada tinggal di daerah terpencil dengan pertanda buruk. Karena selama mereka masih hidup, mereka memiliki masa depan. Daerah terpencil, diselimuti aura kematian. Rumah keluarga Chen. Liang Seng diam-diam kembali ke kamarnya. Ekspresinya agak aneh, dan dia tampak agak heran. Dia tahu tentang kemampuan garis keturunan anggota muda keluarga Zhou, tetapi dia tidak pernah menyangka garis keturunan mereka begitu luar biasa. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya seperti apa leluhur mereka. Mungkinkah mereka anak haram dari surga? Kemampuan mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan terlalu menantang surga. Ternyata selama bertahun-tahun Liang Seng meninggalkan daerah terpencil, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, konsentrasi energi spiritual di daerah terpencil menjadi sedikit lebih tipis. Awalnya, tidak ada yang terlalu peduli, mengira itu hanya situasi sementara. Namun, situasinya meningkat, dan bahkan sekte-sekte mulai menghadapi kesulitan. Jika sekte-sekte menghadapi situasi seperti itu, situasi bagi penggarap lepas secara alami akan menjadi lebih sulit. Bahkan Sekte Danding mulai mengurangi pasokan pil spiritual ke sekte-sekte lain. Akibatnya, situasinya hanya menjadi lebih ganas, dan sekte-sekte menjadi semakin berhati-hati tentang kendali mereka atas sumber daya kultivasi.
Jika bukan karena sumber daya yang tersedia setelah penghancuran Sekte Hijau Atas dan Sekte Huatian, yang kemudian dilahap oleh sekte lain, kekacauan di daerah terpencil akan datang lebih cepat. Pada awalnya, aliansi sekte masih memiliki beberapa pengekangan. Namun 2 tahun lalu, energi spiritual di daerah terpencil menurun lebih jauh. Situasi ini membuat semua orang di daerah terpencil semakin takut. Bagaimanapun, semua hal tentang kultivasi dan keberuntungan dibangun di atas energi spiritual. Catatan tentang penurunan konsentrasi energi spiritual di daerah terpencil telah terjadi sebelumnya, tetapi penurunan yang drastis dan terus-menerus seperti itu tidak pernah terjadi. Ketika para kultivator saling bersaing, sekte-sekte utama mulai dengan sengaja melindungi sumber daya mereka untuk memastikan warisan dan perkembangan sekte mereka. Ketika mereka mulai menyusutkan sumber daya mereka, ketegangan dan konflik muncul di antara sekte-sekte. Jadi sekarang, daerah terpencil telah menjadi kacau, dan lingkungan hidup bagi para kultivator bebas hampir menjadi begitu keras sehingga kultivasi menjadi hampir mustahil. Dalam situasi seperti ini, bahkan sekte yang kuat pun tidak dapat menghindari perlawanan dari para penggarap lepas, karena mereka tidak ingin kehilangan harapan. Awalnya, sekte-sekte tidak terlalu memperhatikannya, karena meskipun jumlah mereka banyak, mereka hanyalah penggarap lepas. Namun, situasi yang tidak terduga terjadi, seorang penggarap lepas bernama Huang Yifan, yang merupakan seorang Taois inti emas, menjadi terkenal. Dalam waktu singkat, para penggarap lepas dengan cepat berkumpul di sekelilingnya dan langsung melawan sekte-sekte, tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Ketika Liang Seng membaca ingatan sampai di sini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia tidak menyangka keberuntungan Huang Yifan begitu besar sehingga dia benar-benar berhasil menembus alam Taois inti emas. Sebelumnya, ketika sekte-sekte saling berebut sumber daya kultivasi, perselisihan telah muncul di antara mereka. Dengan bergabungnya penggarap lepas yang sekarang dipimpin oleh orang seperti Huang Yifan, situasinya menjadi lebih bermasalah. Meskipun tingkat kultivasi mereka lemah, jumlah penggarap lepas yang sangat banyak merupakan gangguan, terutama dengan seorang Taois inti emas yang memimpin mereka. Di masa lalu, penggarap lepas bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan oleh sekte-sekte. Lagi pula, jika seorang master jiwa baru lahir bergerak, mereka tidak punya pilihan lain selain mati. Namun sekarang, kecuali sekte Danding, tidak ada satupun sekte yang memiliki master jiwa baru lahir. Terlebih lagi, sekte Danding telah menutup gunung mereka, yang menunjukkan bahwa mereka tidak berpartisipasi dalam kekacauan tersebut. Akibatnya, para penggarap lepas perlahan-lahan memperoleh pijakan di pasar dan menstabilkan posisi mereka. Jadi, daerah terpencil sekarang berada dalam kekacauan terus-menerus, dan waktu untuk perdamaian telah lama berlalu. Energi spiritual menurun, kultivasi menjadi semakin sulit. Pada saat ini, Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk menyentuh dagunya, karena 2 kali ia menyerap energi tulang belakang langit dan bumi di rawa binatang dan rumah tuan kota untuk membuat terobosan bertepatan dengan 2 kali konsentrasi energi spiritual di daerah terpencil menurun. Mungkinkah dia adalah penyebab sebenarnya dari penurunan energi spiritual di daerah terpencil? Segera setelah itu, Liang Seng mengubur pikiran ini jauh di dalam hatinya, tidak peduli apakah ini alasannya atau tidak, sekarang bukan saatnya baginya untuk menyelidiki. Yang bisa dia katakan hanyalah bahwa garis keturunan keluarga Zhou sangat misterius. Karena kekacauan di daerah terpencil, beberapa penggarap lepas tidak ingin menghadapi sekte, jadi mereka pergi jauh ke dalam hutan untuk bersembunyi dan berkultivasi dengan damai. Namun saat melakukannya, anggota muda keluarga Zhou menemukan kelainan saat mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Setelah menyelidiki situasi di daerah terpencil, mereka menyimpulkan dengan 4 kata. Pertanda bencana besar. Jika ini terus berlanjut, tidak akan ada tempat yang aman di daerah terpencil. Konflik antara sekte semakin meningkat, dan dengan penambahan Taois inti emas, penggarap lepas, keluarga Zhou bertekad untuk menemukan tempat berlindung yang aman bagi warisan mereka. Setelah itu, para anggota muda keluarga Zhou bekerja sama untuk menemukan tempat yang aman dan menguntungkan, seperti yang mereka lakukan selama gelombang binatang buas ketika mereka mundur ke timur jauh. Pada akhirnya, hasilnya sempurna. Melalui upaya bersama mereka menemukan susunan teleportasi kuil Dewa Lembah Desolate. Namun, setelah menemukan susunan teleportasi, mereka tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Setelah beberapa kali coba-coba, tim pengintai mereka berteleportasi ke kota bawah.
Sebagian besar anggota muda keluarga Zhou masih berada di daerah desolate karena butuh waktu bagi kekacauan untuk melanda seluruh wilayah. Setelah menyerap ingatan para ahli inti emas keluarga Zhou melalui teknik pengendalian jiwa, Liang Sheng memiliki pemahaman yang cukup baik tentang situasi mereka. Faktanya, para anggota muda keluarga Zhou segera memastikan bahwa ini adalah kota abadi, karena mereka telah memiliki warisan sekte Huatian dan mengetahui tentang keberadaan kota abadi. Tadi malam, ketika kekacauan meletus, dan gereja semua makhluk menarik kembali pasukannya, susunan teleportasi dibiarkan tanpa penjagaan, yang memungkinkan mereka tiba dengan mulus di kota bawah kota abadi. Setelah memahami situasi di kota bawah selama sehari, mereka sangat puas dengannya. Meskipun mereka menyadari penindasan garis darah wilayah terpencil oleh kota abadi, yang akan sangat memperbesar hambatan dalam kultivasi, mereka tetap memilih untuk menghadapi krisis yang akan datang dengan membawa orang-orang mereka ke sini terlebih dahulu. Jadi bagaimana jika terobosan di kota abadi sulit? Paling buruk, mereka bisa menunggu. Ketika pertikaian di wilayah terpencil mereda, mereka bisa kembali. Selama warisan garis keturunan mereka berlanjut, mereka masih memiliki kesempatan. Melihat ini, Liang Sheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Tampaknya para anggota muda keluarga Zhou ini akan melanjutkan pengawasan mereka selama beberapa hari lagi. Namun, Liang Sheng sekarang sedang mempertimbangkan apakah dia harus kembali ke daerah terpencil untuk memeriksa situasi, seperti Sekte Danding dan Huang Yifan, kenalan lamanya. Yang lebih penting, dia tidak memiliki hambatan dalam kultivasinya. Jika dia dapat kembali dengan aman ke daerah terpencil, tidak akan menjadi masalah untuk kembali bahkan jika energi spiritual di sana lebih rendah, selama itu masih memenuhi persyaratan kultivasinya. Bagaimanapun, dia bukanlah seorang Naschen Soul Master dengan umur panjang hanya beberapa ribu tahun. Dia masih memiliki sisa umur 41.000 tahun, dan dia yakin bahwa dia dapat menanggungnya. Belum lagi bahwa teknik kultivasi rentang hidupnya akan terus mengalami terobosan, yang berarti bahwa rentang hidupnya hampir tak terbatas. Dengan mengingat hal itu, Liang Sheng tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke suatu lokasi di kota bawah lagi. Dia tidak pernah menyangka akan ada susunan teleportasi di sana, sungguh tidak dapat dipercaya. Akan tetapi, garis keturunan keluarga Zhou yang misterius juga merupakan keberuntungan besarnya. Jika tidak, bagaimana dia bisa tahu bahwa mungkin ada jalan kembali? Dengan ingatan Chen Quan, tidak pernah ada urutan teleportasi ke kota bawah. Siapa yang mengira bahwa anggota muda keluarga Zhou telah menemukannya dan langsung diteleportasi ke kota bawah? Jika bukan karena itu, menurut proses normal, mereka akan diteleportasi ke Biro Urusan Internal Kota Atas. Pada saat itu, mereka tidak akan dapat melarikan diri dan akan menjadi sasaran penyiksaan berat dari kantor urusan internal, yang akhirnya menyebabkan kematian mereka. Liang Sheng berpikir sejenak dan kemudian diam-diam menghilang dari ruangan. Segera, dalam kegelapan malam, sosoknya muncul di sebuah gundukan pemakaman massal. Itu benar, susunan teleportasi kota bawah terletak di bawah gundukan pemakaman massal yang tampaknya biasa ini. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba anggota muda keluarga Zhou, Liang Sheng mungkin tidak akan pernah tahu bahwa ada susunan teleportasi di sini. Namun, begitu Liang Sheng muncul, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena dia menemukan jejak orang lain di sini, gereja semua makhluk. Mengapa mereka ada di sini? Apakah susunan teleportasi ini ada hubungannya dengan gereja semua makhluk? Memikirkan hal ini, Liang Sheng tidak membuat gerakan gegabah tetapi bersembunyi di satu sisi, diam-diam mengamati situasi untuk memahami apa yang sedang terjadi. Gundukan pemakaman massal. Seorang tetua gereja semua makhluk tampak serius saat itu sementara 3 orang berlutut di tanah, penuh rasa bersalah. Sudah kubilang berkali-kali bahwa ini adalah tempat peristirahatan bagi sekte semua makhluk hidup kita. Jika terjadi krisis yang tidak dapat diperbaiki di masa mendatang, ini bisa menjadi jalan keluar bagi sekte kita. Bukankah sudah kubilang jangan pergi dari sini kecuali aku sendiri yang memberi perintah? Kau mengecewakanku. Seseorang muncul di sini tadi malam, dan kau bahkan tidak mengetahuinya. Baru sekarang kau tiba-tiba memberitahuku bahwa susunan teleportasi telah diaktifkan. Apakah kau mengerti seberapa serius kesalahan ini? Penatua, kami tahu kesalahan kami. Namun, kami khawatir tentang keselamatan sesama anggota sekte karena anjing-anjing dari Departemen Kebersihan tadi malam, jadi kami pergi ke kota untuk memeriksa situasinya.
Tidak seorang pun pernah menemukan tempat ini sebelumnya, karena ini adalah gundukan pemakaman massal, dan ada susunan penyembunyian di sini. Kami pikir tempat ini akan aman untuk dikunjungi satu malam. Namun sekarang karena ada masalah, kami bersedia menerima hukuman apapun, tetapi kami masih berharap untuk menebus kesalahan kami. Ketiganya di tanah tidak bisa tidak menyalahkan diri mereka sendiri. Hanya dalam satu malam, mereka telah mengacau begitu parah, mereka merasa sangat menyesal karena telah gagal mempercayai tetua. Tidak apa-apa, untungnya, beberapa orang yang muncul di sini tadi malam memiliki tingkat kultivasi yang rendah. Gereja telah berhati-hati sebelumnya dan meninggalkan susunan deteksi di sini, memungkinkan kita untuk mengurangi kerusakan pada waktunya. Dari informasi yang ditinggalkan oleh susunan deteksi tadi malam, orang-orang ini pada dasarnya telah terkunci, hanya ada 4 dari mereka. 1 Taois inti emas dan 3 kultivator tahap pendirian yayasan, dan mereka adalah kultivator dari tempat lain. Mereka bukan dari kota abadi. Petik 2. Sekarang, berdasarkan ki yang tersisa, Anda segera memobilisasi bawahan Anda untuk menemukan jejak keempatnya. Setelah menemukan sesuatu, laporkan segera, jangan ambil tindakan sendiri, dan dengarkan instruksiku. Ya, ketiganya buru-buru patuh dan bersiap untuk pergi, tetapi tetua gereja semua makhluk mengeluarkan peringatan lagi. Kalian harus berhati-hati kali ini. Meskipun anjing pemburu di Departemen Kebersihan telah mundur, mungkin masih ada mata-mata di kota bawah. Berhati-hatilah untuk tidak mengekspos diri kalian sendiri. Jika bukan karena urgensi masalah mengenai susunan teleportasi, aku tidak ingin kalian menunjukkan diri dan menambah masalah. Tetua, yakinlah, kami akan berhati-hati. Setelah ketiganya pergi, tetua gereja semua makhluk menghela napas dan memasang ekspresi bingung di wajahnya. Mengapa keempat orang ini memiliki ki penduduk asli dari daerah terpencil? Apakah mereka benar-benar dari daerah terpencil? Tetapi bagaimana mereka tahu lokasi susunan teleportasi di sini? Tetua gereja semua makhluk sangat bingung, tetapi sekarang dia tidak berani meninggalkan tempat ini dan memutuskan untuk menjaganya secara pribadi di sini. Susunan teleportasi adalah keberadaan yang paling penting bagi gereja semua makhluk. Dia tidak akan membiarkan orang menganggap enteng apapun sebelum situasinya jelas. Pada saat ini, Liang Sheng, yang bersembunyi dalam kegelapan, tidak melakukan tindakan gegabah. Dia tidak menyangka bahwa gereja semua makhluk telah menyiapkan susunan teleportasi tepat di bawah hidung City Lord Mansion. Gereja semua makhluk benar-benar menakjubkan. Liang Sheng berpikir sejenak dan memutuskan untuk menunda mengambil tindakan untuk saat ini, menunggu untuk melihat bagaimana situasinya berkembang. Bagaimanapun, gereja semua makhluk, yang mampu bertahan di bawah kekuatan penuh City Lord Mansion, pasti memiliki kartu trufnya. Untuk menghadapi mereka, dia harus berhati-hati. Kalau tidak, mengapa repot-repot dengan semua masalah ini ketika dia bisa saja menyingkirkan mereka lebih awal? Dia memiliki umur yang panjang. Dia punya banyak waktu untuk menyelidiki situasi di sini secara perlahan. Tetap aman selalu menjadi prioritas utamanya. Setelah memastikan keberadaan susunan teleportasi yang diatur oleh gereja semua makhluk, dia diam-diam kembali ke rumah keluarga Chen, karena masalah ini perlu dibahas lebih lanjut. Jadi, malam itu berlalu tanpa insiden. Keesokan harinya, Liang Sheng meregangkan tubuhnya dan mencium aroma anggur di tubuhnya, sangat puas. Saat ini, dia berjalan di sepanjang jalan makanan dan menemukan bahwa yang tua dari kios pangsit telah muncul lagi. Tampaknya krisis gereja semua makhluk telah teratasi untuk sementara. Kalau tidak, yang tua tidak akan muncul. Karena itu masalahnya, Liang Sheng tidak menunjukkan reaksi yang tidak normal. 10 mangkuk pangsit, tidak ada daun bawang cincang. Baiklah, tolong tunggu sebentar. Seperti sebelumnya, pangsit yang lezat itu dilahap habis, dan Liang Sheng meninggalkan batu roh kelas menengah dan langsung pergi. Hal ini membuat pedagang lain di sekitar semakin iri. Sial, bukankah mereka mengatakan bahwa sesuatu terjadi di rumahnya? Mengapa dia kembali begitu cepat? Dalam beberapa hari terakhir ketika yang tua tidak ada, beberapa toko lain mendapat keuntungan darinya. Untungnya, yang tua tetap bersikap rendah hati dan yang lain tidak dapat melihat kedalamannya, jadi mereka menahan diri untuk sementara waktu. Yang tua diam-diam mencatat instruksi dari eselon atas gereja semua makhluk dan tidak melakukan tindakan apapun. Dia hanya perlu mengamati Chen Kuan setiap hari, dan dia tidak perlu melakukan hal lain. Di sisi lain,
Liang Seng terus berkeliaran dan tanpa sadar tiba di penginapan ULI. Tanpa berpikir dua kali, dia langsung memasuki penginapan. Pada saat ini, melihat para tamu di penginapan, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Tampaknya anggota muda keluarga Zhou telah terekspos. Pemilik toko, tolong sajikan kami satu dari setiap hidangan khas Anda. Banyak orang di kota bawah tidak mengenali Liang Seng, tetapi bagaimana mungkin seorang kultivator yang sedikit cakap tidak memperhatikan Chen Kuan, master jiwa yang baru lahir. Sebelumnya, kisah penyempurnaan Ki-1 malam pemberian bodhisattva dan rumor tentang pemberian batu roh kelas menengah secara acak membuat pemilik toko penginapan ULI sangat bersemangat. Senior, harap tunggu sebentar. Kemudian, pemilik toko secara pribadi pergi ke dapur untuk memastikan kualitasnya terjamin. Adapun suasana di aula, itu agak aneh. Orang-orang di gereja semua makhluk merasa gugup secara tidak wajar. Mengapa Chen Kuan tiba-tiba datang ke sini? Jika memang begitu, mereka tidak berani mengambil tindakan langsung sekarang. Mereka awalnya berencana untuk menyerang terlebih dahulu dan menemukan beberapa orang dengan aura yang sama dengan susunan teleportasi. Menurut teknik pelacakan 10.000 mil, mereka mengunci penginapan ULI menggunakan aura sisa susunan teleportasi. Namun, penginapan ULI secara alami memiliki formasi perlindungan, jadi mereka tidak yakin siapa orang itu. Namun, mereka tidak khawatir, lagi pula, mereka dipimpin oleh seorang Taois jiwa baru lahir, dan mengalahkan seorang Taois inti emas tidaklah mudah. Namun, kemunculan tiba-tiba, Chen Kuan, mengacaukan rencana mereka. Setelah itu, di bawah serangkaian sinyal mata, seseorang berpura-pura kenyang dan pergi setelah membayar tagihan. Di depan, Chen Kuan, menggunakan teknik komunikasi tidaklah aman. Masih lebih tepat untuk menggunakan metode yang sedikit lebih lambat. Mereka tidak melakukan gerakan apapun setelahnya, hanya mengamati Chen Kuan, dan berharap kehadirannya hanya kebetulan. Tidak butuh waktu lama bagi pemilik toko untuk membawa hidangan lezat dengan bantuan para pelayan, dan Liang Seng langsung mulai makan. Pemilik toko itu sedikit gugup. Untungnya, Chen Kuan tampak sangat puas, dengan cepat menghabiskan makanan di depannya. Tanpa berkata apa-apa, Liang Seng melemparkan batu roh kelas menengah, bangkit, dan pergi. Terima kasih, senior, atas hadiahmu. Melihat Chen Kuan pergi, orang-orang dari gereja semua makhluk tidak bisa menahan napas lega. Kemudian orang lain memasuki penginapan, tampak agak aneh. Di mana, Chen Kuan? Setelah bertukar pandang dengan orang sebelumnya, dia tahu bahwa Chen Kuan telah pergi dan tidak bisa menahan napas lega. Tampaknya itu hanya kebetulan. Di lantai atas, anggota muda keluarga Zhou penuh dengan kekhawatiran. Di bawah teknik mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, mereka merasa bahwa begitu mereka keluar, itu akan menjadi pertanda kemalangan besar. Pada saat ini, keempat anggota keluarga Zhou tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Hah, kenapa tiba-tiba ada pertanda keberuntungan yang hebat? Saat mereka tercengang, pemimpin Taois jiwa baru lahir dari gereja semua makhluk dari bawah tiba-tiba mengubah ekspresinya. Kenapa aura yang dirasakan sebelumnya tiba-tiba menghilang? Mereka tinggal di sini untuk menunggu target muncul dan diam-diam membawa mereka pergi pada saat yang tepat. Namun, sekarang teknik pelacakan 10.000 mil tiba-tiba merasakan bahwa orang itu tidak ada di sana. Mereka terkejut. Apakah orang itu melarikan diri? Pada saat ini, anggota muda keluarga Zhou kebetulan turun ke bawah. Orang-orang dari gereja semua makhluk melirik mereka dan tidak peduli. Aura mereka bukanlah yang mereka cari. Pada saat ini, aura yang dirasakan oleh teknik pelacakan 10.000 mil semakin menjauh dari sini. Akhirnya, mereka tidak tahan lagi dan pergi setelah melunasi tagihan. Pada saat yang sama, mereka melaporkan situasi tersebut kepada tetua gereja semua makhluk yang tersembunyi melalui komunikasi, dan mereka dengan cepat menerima balasan, kejar. Sekarang, anggota muda keluarga Zhou sudah keluar. Bagaimanapun, tanda-tanda nasib buruk dari sebelumnya membuat mereka tidak berani bertindak gegabah. Tak lama kemudian, mereka bergegas pergi, dan berbelok di sudut untuk menemukan seseorang dengan seringai, siapa lagi kalau bukan Liang Seng. Bagaimana teknik penyembunyian gereja semua makhluk dapat dibandingkan dengannya? Tepat saat Liang Seng merasa bangga, wajahnya tiba-tiba berubah. Utusan kiri King Feng mengiriminya pesan, memerintahkannya untuk sementara kembali ke kota atas. Bagaimanapun juga,
Dia adalah wakil komandan Departemen Kebersihan, dan saat ini, dia tidak punya pilihan selain muncul di kota atas. Karena Tuan Kota Zhen Yuan telah meninggalkan tempat peristirahatannya. Kota abadi, kota atas. Pada saat ini, Liang Sheng dengan patuh bekerja di Departemen Kebersihan. Huang Qiang dan yang lainnya awalnya terkejut ketika mereka melihatnya, tetapi kemudian mereka terkejut dengan senang hati. Telah dikatakan sebelumnya bahwa Chen Quan selalu menjadi pengganggu yang takut pada yang tangguh dan menyanjung mereka yang di atasnya. Namun, dia selalu mendominasi dan sombong terhadap mereka yang di bawahnya. Kecuali untuk orang-orangnya sendiri, dia melindungi bawahannya seperti induk ayam. Jika dia bukan orang seperti ini, dia tidak akan lari ke alam bawah dan melemparkan dirinya ke dalam kesedihan setelah garis keturunannya sendiri terputus. Akar penyebab dari semuanya dapat dilacak, jika tidak, Liang Sheng tidak akan berani memainkan peran putus asa dan berduka ini. Liang Sheng merasa tidak berdaya saat ini. Awalnya, ia berencana untuk menghadapi murid keluarga Zhou dan susunan teleportasi, tetapi sekarang ia harus kembali ke Departemen Kebersihan. Mengenai Tuan Kota Zhen Yuan, dengan kemampuannya yang luar biasa untuk menghindari kejahatan, ia tahu bahwa ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jadi, wajar saja jika ia hanya bisa bekerja sama dengan utusan kiri King Feng dan melakukan tugasnya dengan benar. Pada saat ini, Huang Qiang yang paling bersemangat. Ia berpikir bahwa Chen Quan telah mendapatkan kembali semangatnya saat ini, itulah sebabnya ia tiba-tiba muncul. Ia mulai melaporkan rencana tindakannya baru-baru ini, tetapi Liang Sheng tidak peduli. Berhenti, apapun yang menurutmu nyaman untuk dilakukan, lakukan saja dengan caramu sendiri, aku tidak akan punya pendapat. Melihat sikap Chen Quan, Huang Qiang tercengang. Ini bukan yang ia harapkan. Jika sang komandan belum mendapatkan kembali semangatnya, mengapa ia kembali? Pada saat ini, manajer rumah utusan kiri bergegas tiba di Departemen Kebersihan. Segera, semua orang dengan tingkat kultivasi Raja Jiwa baru lahir atau lebih tinggi dipanggil. Komandan, apa yang terjadi? Di luar rumah utusan kiri, melihat para kultivator tingkat tinggi dari Departemen Rumah Urusan Luar Negeri lainnya berkumpul juga, Huang Qiang merasa tidak yakin. Jangan bertanya apapun, apakah kalian tidak punya aturan? Mendengar ini, Huang Qiang bahkan lebih yakin bahwa Chen Quan tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak berani bertanya lebih banyak lagi dan dengan jujur menunggu di luar. Pada saat ini, Liang Sheng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ada ratusan raja jiwa baru lahir di rumah urusan luar negeri saja, membuktikan kekuatan kota abadi yang luar biasa. Daerah terpencil akan dihancurkan hanya oleh beberapa raja jiwa baru lahir tahap menengah. Pada saat ini, utusan kiri King Feng akhirnya muncul di depan mereka, meskipun terlambat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia naik ke langit, dan Liang Sheng serta yang lainnya segera mengikutinya. Di sisi lain, utusan kanan Bright Moon juga memimpin semua orang dari kantor urusan internal, melakukan gerakan yang sama seperti tangan kiri, bergegas menuju City Lord Mansion. Pada saat ini, semua orang di Immortal City memperhatikan hal ini. Utusan kiri dan kanan melakukan gerakan yang begitu hebat, mungkin karena City Master Zhen Yuan baru saja keluar dari pengasingan. Terakhir kali situasi seperti itu terjadi adalah ketika City Master Zhen Yuan baru saja keluar dari pengasingan. Tidak peduli apa yang para pengamat di Immortal City duga, saat ini, di luar City Lord Mansion, utusan kiri dan kanan sedang menunggu di luar bersama bawahan mereka. Manajer City Lord, Old Su, muncul kembali. Utusan kiri dan kanan segera menyambutnya. Para penonton tidak tahu apa yang mereka katakan, mereka hanya melihat utusan kiri dan kanan mengangguk dan kemudian kembali ke posisi semula tanpa mengatakan apapun. Liang Sheng juga berdiri di antrian tanpa berkata apa-apa, tetapi indera ketuhanannya telah menyelimuti seluruh kediaman Tuan Kota. Di kota abadi, Liang Sheng sangat khawatir tentang Tuan Kota Zhen Yuan, dia tidak takut pada siapapun di kota itu kecuali Tuan Kota. Pada saat ini, pupil mata Liang Sheng sedikit mengecil, dan dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pengasingan Tuan Kota tidak terjadi di kota abadi. Karena tadi, Ki khusus datang dari luar angkasa. Namun, saat berikutnya, Liang Sheng agak bingung. Mengapa Tuan Kota berpura-pura keluar dari tempat persembunyian? Saat berikutnya, Ki khusus muncul dari kediaman Tuan Kota. Utusan kiri dan kanan segera bergerak sedikit.
Orang yang memiliki reaksi yang sama adalah manajer tuan kota, Ootsu. Tampaknya manajer tuan kota tidak sesederhana kelihatannya. Meskipun dia tampak seperti sedang sekarat, dia sebenarnya adalah seorang guru tersembunyi di kediaman tuan kota. Orang-orang di sekitar tampaknya tidak tahu bahwa tingkat kultivasi manajer tuan kota setara dengan utusan kiri dan kanan. Semakin Liang Seng melihat, semakin dia merasa bahwa situasi ini mengejutkan. Namun, perhatian Liang Seng segera kembali ke tuan kota Zhen Yuan karena tidak ada orang lain yang menjadi lawannya. Di kota abadi, satu-satunya orang yang dia waspadai adalah tuan kota Zhen Yuan. Semuanya, masuklah. Hanya suara tenang yang terdengar, dan kemudian Sutua memberi isyarat, utusan kiri dan kanan langsung memimpin bawahan mereka ke dalam mansion. Dalam waktu singkat, mereka telah mencapai aula resepsi tamu yang besar. Namun, itu adalah tempat yang sangat sederhana daripada tempat yang mewah, dengan hanya 361 tikar meditasi di tanah. Clearwind dan Bright Moon sama sekali tidak ragu. Mereka langsung duduk di matras meditasi pertama di sisi kiri dan kanan. Yang lain duduk sesuai dengan pangkat dan tingkat kultivasi mereka, dengan jelas membedakan antara kantor internal dan eksternal. Seseorang sedang duduk di tempat tertinggi di tengah saat ini. Orang-orang tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas dari bawah, tetapi tidak ada yang berani menatapnya. Tanpa banyak perenungan, orang-orang tahu bahwa pria ini pastilah tuan kota Zhen Yuan. Dia melirik situasi di bawah dan kemudian berhenti membuat gerakan lain. Semua orang gugup. Terkadang keheningan bisa membuat orang berpikir liar. Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, layak menjadi tuan kota Zhen Yuan. Pada saat ini, seluruh tubuh tuan kota Zhen Yuan diselimuti Qi, membuat orang biasa tidak dapat melihat wajahnya. Adapun Liang Seng, dia secara alami dapat menembus penghalang Qi dengan mudah. Tetapi melakukan hal itu dapat menarik perhatian tuan kota dan mengapa dia mencari kematiannya. Setelah duduk, utusan kiri dan kanan, bersama dengan bawahan mereka, melakukan ritual. Kemudian, mereka mulai melaporkan urusan terkini di kota abadi kepada tuan kota Zhen Yuan. Tiba-tiba, Liang Seng menajamkan telinganya saat utusan kiri King Feng menyebutkan domain marginal yang ditandai dengan huruf Y, membuatnya sedikit tegang. Setelah wakil komandan Chen Kuan dari Departemen Kebersihan di bawah pengawasanku menyelidiki domain marginal yang ditandai dengan huruf Y, tidak ditemukan aura terpencil. Domain tersebut dapat dipastikan stabil dan tanpa masalah apapun. Bagi kota abadi, kekacauan yang disebabkan oleh sekte-sekte di daerah terpencil tidak ada artinya. Selama sekte danding di daerah terpencil masih ada atau bahkan jika dihancurkan, tidak akan ada masalah bagi kota abadi. Penerimaan akan diberikan selama tidak ada aura terpencil. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Liang Seng ketika mereka mendengar ini. Ternyata Chen Kuan telah menghilang selama lebih dari 1 dekade dan benar-benar pergi ke daerah terpencil untuk menjalankan misi. Benar-benar layak menjadi orang kepercayaan utusan kiri. Kemudian, utusan kiri melanjutkan untuk melaporkan hal-hal penting lainnya. Secara umum, tidak ada pergolakan yang signifikan. Namun, sementara utusan kiri dan kanan berturut-turut melaporkan, tuan kota Zhen Yuan tetap tenang dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Sampai 2 tahun lalu, kekuatan besar misterius di kota abadi gagal memadatkan teknik visualisasi fenomena gagak emas matahari besar. Sejauh ini, kami masih belum menemukan orang yang bertanggung jawab atau mengetahui apakah mereka masih hidup atau mati. Fenomena gagak emas matahari besar. Tuan kota yang tadinya tidak responsif tiba-tiba bereaksi terhadap berita ini, yang tak pelak membuat manajer Ootsu dan utusan kiri dan kanan merasa sedikit aneh. Meskipun tuan kota telah berkultivasi secara tertutup pada saat itu, ia diketahui telah membuka sebagian indera ketuhanannya untuk memantau dunia luar. Bagaimanapun, bagi tuan kota, melakukan hal itu hanyalah hal yang biasa. Hal ini dilakukan untuk menanggapi keadaan darurat, sehingga tuan kota Zhen Yuan dapat muncul tepat waktu untuk menyelesaikan krisis apapun. Oleh karena itu, masuk akal bahwa meskipun tuan kota tidak dapat mengetahui secara spesifik insiden tersebut pada saat itu, selama itu mengancam istana tuan kota pasti akan bangun pada saat pertama dan meredakan situasi. Selama kemunculan fenomena gagak emas matahari besar sebelumnya, utusan kiri dan kanan serta yang lainnya tidak terlalu khawatir, karena tidak ada pergerakan dari istana penguasa kota. Ini menunjukkan bahwa penguasa kota tidak peduli dengan masalah tersebut, dan bahwa semuanya terkendali.
Namun, sekarang tampaknya situasinya mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Sekarang, satu-satunya orang yang mengetahui situasi sebenarnya adalah Liang Seng, karena dia tahu bahwa penguasa kota sebelumnya tidak pernah berada di kota abadi tetapi baru saja tiba dari luar angkasa. Saat memikirkan ini, Liang Seng tidak dapat menahan perasaan agak lega. Tampaknya dia masih memiliki berkah yang dalam, dan jelas bahwa penguasa kota sangat tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan gagak emas matahari besar. Jika penguasa kota berada di kota abadi pada saat itu, Liang Seng mungkin harus berusaha lebih keras untuk melarikan diri, atau mungkin dia tidak akan dapat melarikan diri sama sekali. Namun, dia telah membuat keputusan itu di bawah upaya putus asa untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Jika saat itu tuan kota berada di kota abadi, Liang Seng kemungkinan besar tidak akan mengambil risiko. Keterlambatan tuan kota Zhen Yuan hanya sesaat, dan dia segera mendapatkan kembali ketenangannya sebelumnya. Meskipun utusan kiri dan kanan bingung, mereka melanjutkan. Laporan mereka, baru-baru ini, Departemen Kebersihan Biro Urusan Luar Negeri saya telah memusnahkan banyak anggota gereja dari gereja semua makhluk di kota bawah, sekali lagi menggagalkan rencana gereja. Setelah mendengar ini, utusan kanan Ming Yue tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat King Feng dengan jijik di dalam hatinya. Beraninya pria dengan alis tebal dan mata besar ini mengaduk-aduk insiden sebesar itu tanpa membisikkan berita. Melihat ini, Liang Seng tidak dapat menahan perasaan sedikit tidak nyaman, seolah-olah tuan kota sedang merencanakan sesuatu saat ini. Bagaimanapun, dia dapat merasakan kekuatan indera ilahi yang tidak dapat dijelaskan perlahan-lahan meluas, menyelimuti dan mengamati seluruh kota abadi. Adapun cara yang digunakan tuan kota sekarang, Liang Seng tidak tahu. Namun, dia telah memutuskan untuk lebih berhati-hati dan waspada, menekan auranya sendiri hingga ekstrim. Akhirnya, ketika Ming Yue dan King Feng selesai melaporkan seluruh situasi, Kepala Kota Zhen Yuan memuji utusan kiri dan kanan atas prestasi mereka selama periode ini hanya dalam beberapa kata. Setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung membubarkan semua orang. Hal ini membuat Sutua dan utusan kiri dan kanan agak bingung. Sejak kepala kota keluar dari pengasingan, hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Mungkinkah ada situasi khusus kali ini? Mereka cukup bingung. Namun, meskipun mereka bingung, mereka tidak berani bertanya. Ming Yue dan King Feng meninggalkan rumah tuan kota bersama bawahan mereka dengan tergesa-gesa. Begitu mereka melangkah keluar dari rumah tuan kota, Ming Yue tidak bisa menahan tawa mengejek. Melihat King Feng sambil tersenyum, dia berkata, teman King Feng memang memiliki kemampuan hebat untuk menemukan jejak gereja semua makhluk di kota bawah dengan begitu cepat. Sungguh mengagumkan. Di masa lalu, begitu kantor urusan internal saya menerima berita apapun, kantor inspektur akan memberitahu Departemen Kebersihan. Kali ini, mengapa rumah urusan luar negeri Anda tidak memberitahu Departemen Pabrik saya dan bekerja sama dengan Anda dalam tindakan bersama? Teman Ming Yue, Anda bercanda. Bagaimana penyelidikan rumah urusan luar negeri saya bisa seprofesional Departemen Investigasi Biro Urusan Internal? Kali ini, itu hanya kasus kucing buta yang menemukan tikus mati. Lain kali, jika kita memiliki berita yang pasti, saya pasti akan memberitahu kantor urusan internal. Bagaimanapun, kita adalah satu, tidak perlu ada perbedaan seperti itu. King Feng tidak terpancing, membuat Ming Yue frustrasi dan tidak mampu menahan amarahnya. Ya, teman King Feng benar. Kita semua bekerja untuk tuan kota, sebagai satu kesatuan. Aku hanya berharap keberuntungan juga akan berpihak pada kantor urusan internal lain kali. Setelah itu, Ming Yue pamit dari King Feng, dan kedua belah pihak berpisah. Namun, saat Ming Yue pergi, dia melirik Liang Seng lagi, membuat Liang Seng terdiam. Tampaknya Ming Yue sekali lagi mencoba menyalahkannya, mengingat dia telah mengetahui tentang masa lalu Liang Seng di kota bawah.